Ternyata setelah kita mempelajari surat yang pendek ini, maknanya sangat dahsyat sekali. Wisdomnya itu sangat luar biasa. Nah, kita akan mengarungi keindahan di dalam sebuah surat yang pendek, tapi ternyata maknanya sangat dalam sekali. Nah, sekarang kita lihat korelasinya apa? Nah, sebelumnya kita sudah belajar bahwa ada objek sumpah, kemudian ada subjeknya. Nah, ini menjadi bagian yang penting untuk kita pelajari. Ada objek sumpahnya. Allah bersumpah demi matahari, kemudian demi bulan. Kemudian Allah ingin mengatakan kepada kita tentang diri kita, bahwa diri kita, manusia itu, setiap jiwa itu sempurna. Ada ketakwaan dan ada fujurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar di dalam surat Asy-Syam. Di dalam surat Asy-Syam itu adalah golongan surat yang pendek. Kadang ketika kita mempelajari Al-Quran ada surat yang panjang. Contohnya misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayatnya panjang. Kemudian di dalam surat Asy-Syam, surat ini adalah surat yang pendek karena ayat-ayatnya jumlahnya juga tidak banyak. Ketika kita melihat surat yang pendek, kemudian kita berpikir bahwa surat yang pendek ini pasti gampang untuk kita pelajari karena isinya sederhana. Nah, ternyata setelah kita mempelajari surat yang pendek ini, maknanya sangat dahsyat sekali. Wisdomnya itu sangat luar biasa. Nah, kita akan mengarungi keindahan di dalam sebuah surat yang pendek, tapi ternyata maknanya sangat dalam sekali. Nah, sebelum masuk kepada bahasan topik yang kita akan bahas, di dalam surat Asy-Syam ini, kalau kita bisa saksikan di dalam Al-Quran gitu ya, di dalam Al-Quran itu banyak sekali Allah melakukan sumpah. Nah, kita akan belajar maksud sumpah itu apa. Misalnya gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Nah, sekarang kita bisa memahami konteks dari sebuah sumpah. Bangsa Arab pada waktu zaman dahulu kala, ketika zaman Rasulullah gitu ya, ketika mereka ingin mengatakan sebuah berita yang sangat penting atau menyampaikan sesuatu yang sangat penting, biasanya mereka melakukan sumpah demi waktu pagi. Sehingga ketika satu orang melakukan sumpah seperti ini dan terdengar oleh orang-orang di sekitarnya, maka orang-orang di sekitarnya yang melakukan aktivitas pada saat itu pasti akan berhenti. Untuk apa? Memperhatikan orang yang bersumpah ini. Apa yang akan dikatakan oleh orang ini? Pasti ada kejadian yang penting yang akan mengiringi setelah dilakukan sumpah itu. Pasti akan ada sebuah peristiwa besar yang akan terjadi setelah dia melakukan sumpah. Nah, di dalam surat Asy-Syam ini kita bisa pahami dengan konteks yang tadi, bahwa Allah bersumpah demi matahari dan sinarnya pada pagi hari dan demi bulan apabila mengiringinya. Kemudian kita lompat beberapa ayat kemudian. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan padanya kedurhakaan dan ketakwaan. Nah, sekarang kita lihat korelasinya apa? Nah, sebelumnya kita sudah belajar bahwa ada objek sumpah, kemudian ada subjeknya. Nah, ini menjadi bagian yang penting untuk kita pelajari. Ada objek sumpahnya. Allah bersumpah demi matahari, kemudian demi bulan. Kemudian Allah ingin mengatakan kepada kita tentang diri kita, bahwa diri kita, manusia itu, setiap jiwa itu sempurna. Ada ketakwaan dan ada fujurnya. Itu maksudnya. Nah, sekarang supaya sederhana kita pahami seperti ini misalnya. Kenapa di bagian awal Allah bersumpah demi matahari, kemudian demi bulan? Misal gini, kita akan memperhatikan objek yang sama. Misalnya kita sudah jalan-jalan, misalnya di pegunungan, kemudian kita bisa saksikan, wah, ada danau yang sangat indah. Ketika waktu duha, ya, waktu duha, cahaya mataharinya kan sangat menyejukkan, terang tapi menyejukkan. Kemudian kita melihat danau itu akan mengatakan,
Danau itu indah ya. Danau itu bagus ya. Oke. Kemudian kita di posisi yang sama dengan melihat danau. Tapi mataharinya sudah bergeser, sudah malam hari. Sekarang kondisinya adalah malam hari. Ketika malam hari, ketika melihat objek yang sama, danau, dengan tidak ada cahaya, kita perasaannya akan berbeda. Waduh, kok saya tidak nyaman ya? Kok saya takut? Padahal apa? Objeknya sama. Memperhatikan danau. Yang berbeda apa? Ketidakadaan cahaya sekarang. Jadi, ketika ada cahaya, maka kita akan mengatakan atau memiliki sebuah pendapat atau kita merasakan perasaan yang berbeda. Ketika tidak ada cahaya. Jadi, cahaya ini menjadi bagian yang penting. Nah, sekarang kita pahami tentang diri kita. Wa nafsi wa ma sawwaha sekarang. Kita beralih pada diri manusia. Sederhananya gini. Kadang kita melihat seseorang, orang itu kita nilai, orang itu ngeselin ya. Orang itu nyebelin. Orang itu pengen saya jatuhkan, pengen saya pukul dan segala macamnya. Kemudian beberapa saat kemudian, setelah kita tahu kenapa orang itu kok nyebelin, maka akhirnya kita mengatakan, kasihan yang orang itu. Harusnya kita bantu dia. Kok berbeda sih penilaiannya? Padahal objeknya sama. Manusianya sama. Yang membedakan adalah kita mendapatkan cahaya pemahaman. Kita mendapatkan cahaya ilmu tentang orang itu. Sehingga penilaian kita berubah. Jadi, luar biasanya ayat ini. Contoh sederhana yang lain misalnya seperti ini. Kadang kan ketika kita belajar agama, kemudian kita memahami bahwa, oh kalau sholat itu badannya harus bersih. Tidak boleh ada tatuan dan segala macamnya. Nggak sah dong sholatnya kalau pakai tatuan. Kemudian ternyata ketika kita sholat di sebuah masjid, ada orang yang sholat dengan tato yang penuh di tubuhnya dia. Kemudian kita melirik ke orang itu. Orang itu sholat, itu nggak diterima, nggak sah itu. Kemudian, beberapa saat kemudian, kita baru tahu, ternyata orang itu adalah mantan preman. Dan sekarang sudah bertobat. Nah, setelah kita mengetahui pemahaman ini, pengetahuan ini, kita mengatakan, mudah-mudahan Allah menerima ya sholatnya dia. Dia sudah berusaha kok untuk merubah dirinya. Nah, penilaian kita berubah nih. Jadi, kita bisa melihat korelasi dua sumpah di bagian awal di dalam surat Asy-Syam ini dengan bagian Allah mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu sempurna dengan ketakwaan dan fujur. Kita bisa melihat korelasinya. Maka cahaya itu menjadi bagian yang penting ketika kita melihat objek. Ketidakadaan cahaya, maka itu akan berpengaruh terhadap penilaian kita. Ketika kita melihat diri kita, termasuk melihat orang lain, ketika ada pemahaman, ada ilmu, ada nur, ada cahaya dari Rob kita, maka kita akan memberikan penilaian yang berbeda kepada orang lain. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari bagian di dalam surat Asy-Syam ini, kita bisa lebih bijaksana lagi ketika kita berhadapan dengan orang lain, orang yang ngeselin kepada diri kita. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah datangkan ilmu kepada saya, sehingga kita memberikan penilaian yang proper terhadap orang itu. Jadi kita nggak baperan, kita nggak emosional. Kita juga bisa mengontrol diri kita. Mudah-mudahan Allah memberikan cahayanya untuk kita semuanya. Dan kita mampu mengontrol diri kita, dan kita bisa berprasangka yang baik kepada setiap orang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.